kalimat. Kalau seseorang membacanya dalam kondisi dia sakit, kemudian Allah takdirkan dia meninggal, maka kalimat-kalimat ini menyebabkan orang tersebut tidak akan disentuh api neraka. 5 kalimat. Kalau seseorang sedang sakit, tidak pernah meninggalkan sampai dia meninggal, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Apa 5 kalimat itu? Baik, kita baca riwayat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rawa Ibnu Majah fi sunanihi. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Abi Hurairah radhiyallahu an dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Keduanya pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah Allahu akbar, qala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dan mengatakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wa ana Allahu akbar. Karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, dan aku sendiri adalah zat yang maha besar. Wa idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, maka Allah akan menjawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi, hambaku telah benar dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku saja. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, apabila hambaku berkata tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, sadaqa abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wala syarikali, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya dan tidak ada sekutu bagi saya. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, apabila hamba Allah berkata tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bagi dia kekuasaan dan pujian, maka Allah akan jawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu, hambaku telah benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku dan bagiku kekuasaan dan bagiku pujian. Wa idza qala la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, dan apabila seorang hamba berkata tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, maka Allah akan menjawab, sadaqa abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi, hambaku telah benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik aku. Kata Nabi SAW di ujung hadis, man razaqahunna inda mautihi lam tamassahunna, siapa yang Allah rizkikan sebelum kematiannya dia membaca 5 kalimat ini, maka neraka tidak akan menyentuh. Dalam riwayat, man qalaha fi maradihi thumma mata lam tat'amhu an-nar, siapa yang berkata saat kondisi sakitnya, siapa yang berkata saat kondisi sakitnya dengan 5 kalimat tersebut, kemudian dia mati, maka neraka tidak akan memakannya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 kalimat ini, pertama la ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga la ilaha illallah la syarika. Yang keempat la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Dan yang terakhir la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hendaklah seseorang dianjurkan untuk membaca 5 kalimat ini. Kata beliau, seseorang hendaklah dianjurkan membaca 5 kalimat ini, terutama saat dia sedang sakit. Kenapa? Beliau mengatakan karena ini adalah kalimat yang luar biasa, kalimat yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Bahkan dikatakan oleh Imam Mubarakfuri rahimahullahu taala, wa fil hadits dalilun ala anna hadhihi al-kalimatil madhkurati fil hadits idza qalaha al-'abdu fi maradihi wa mata fi dhalika al-marad ala tilka al-kalimat ay kanat khatimatu kalamihi alladhi yatakallamu bih aqilan mukhtaran lam tamassuhun nar. Kata Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis ini sebagai dalil bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan seorang hamba saat sakitnya kemudian dia mati dengan kalimat-kalimat itu, dia ucapkan dengan pilihan dia dan akal dia,
maka dipastikan neraka tidak akan menyentuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalimat-kalimat ini menjadikan neraka tidak menyentuhnya bagi orang yang mengucapkannya? Tentu ini sebuah soalan. Ada apa dengan 5 kalimat ini? Maka Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala membuat bab dalam sahihnya. Dia mengatakan, "Dzikrul kalimatil lati idza qalaha al-mar'ul muslim saddaqahu rabbuhu jalla wa ala alaihi." Kalimat-kalimat yang apabila seseorang muslim mengucapkannya, kemudian Allah benarkan ucapannya, razaqahunna inda mautihi lam tamassahunna, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Sebagian ulama mengatakan karena di dalamnya terdapat kalimatut tauhid la ilaha illallah. Itu yang menjadikan kalimat ini menjadi ajaib, dan orang yang mengucapkannya tidak akan disentuh api neraka karena di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Dari Shaddad ibn Aus dan Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, satu hari Nabi SAW pernah kumpul bersama para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal fikum gharib, apakah di antara kalian ada orang asing? Maksudnya ada ahli kitab. Maka sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasul, di sini tidak ada ahli kitab. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menutup pintu supaya jangan diketahui orang. Kemudian Rasul mengatakan, irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan-tangan kalian, wa qulu la ilaha illallah, kemudian ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kami pun para sahabat mengangkat tangan kami seperti ini, kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, alhamdulillah, Allahumma ba'athani bihadihil kalimati wa amartani biha wa wa'adtani alaiha al-jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. ثم قال أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر الله لكم. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Ya Allah, Engkau telah memutusku dengan kalimat-kalimat ini. Engkau telah memerintahkan untuk mengucapkan dengan kalimat ini, dan Engkau sudah janjikan surga dengan kalimat ini, dan Engkau tidak akan mungkin menyelisih janji. Kemudian Rasul mengatakan, bergembiralah karena Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, satu hari Usama ini diutus oleh Nabi SAW dalam pasukan perang yang tidak dipimpin Rasul alias Sariyah. Sariyah itu satu pasukan khusus yang tidak dipimpin Rasul. Nah, Usama ibn Zaid terlibat dalam pasukan ini. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam pasukan ini adalah satu musuh, dikejar oleh Usama ibn Zaid sampai ketika mentok tidak bisa pergi. Akhirnya kemudian Usama pun menghunus pedang. Tiba-tiba ketika menghunus pedang, orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi Usama tetap membunuh. Usama tetap membunuh. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan, ya Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah. Usama, apakah engkau membunuh orang yang telah mengucap kalimat la ilaha illallah? Maka Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu karena takut dengan pedangku, bukan karena ingin masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Usama, sudah kau belah dadanya sehingga kau tahu isinya. Apakah dia mengucapkan kalimat itu karena takut pedangmu, ataukah karena ingin masuk ke dalam Islam? Maka Usama tetap membela diri dan mengatakan, Rasul, dia mengucapkan karena takut pedangku. Tapi Rasul mengatakan, tidak wahai Usama, engkau sudah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Usama, kaifa tasna bi la ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Wahai Usama, apa yang akan kau pertanggungjawabkan dengan la ilaha illallah apabila datang kelak pada hari kiamat dan mengadu kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, orang ini sudah membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira apa yang akan kau hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lihat bagaimana Nabi SAW
marah kepada Usama karena dia membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal konteks Usama membunuh orang ini dalam peperangan. Bisa saja musuh itu mengucapkan kalimat itu karena penipuan supaya selamat dan tidak dibunuh. Tetapi Islam itu hanya melihat zahirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti halal darahnya untuk ditumpah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yudrasul Islam kama yudrasu washu thawbi hatta la yadri ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wa yusra alal kitabi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayat. Kata Nabi SAW lewat hadis Hudzaifah bin Yaman, Islam ini akan tergerus di akhir zaman, sehingga tidak ada Islam kecuali namanya saja. Orang sudah tidak kenal solat, orang sudah tidak kenal puasa, orang sudah tidak kenal kurban, orang sudah tidak kenal sedekah, sampai kelak pada satu malam, kata Rasul, Al-Quran akan diangkat dan tidak ada tersisa satu ayat pun di permukaan bumi. Kemudian Hudzaifah bin Yaman ditanya oleh seorang sahabat, ya Hudzaifah, kalau manusia kala itu sudah tidak mengenal apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu sedekah, apa itu kurban, apa itu ibadah, lalu apa yang mereka hafal dari Islam? Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan yang mereka hafal kalimat la ilaha illallah. Itu pun diucapkan orang-orang yang sudah tua di antara mereka. Anak-anak muda sudah tidak kenal. Tetapi mereka mengucapkan kalimat itu di akhir zaman bukan karena paham. Tidak sama sekali. Mereka mengucapkan kalimat itu karena mereka pernah mendengar nenek moyang mereka mengucapkannya. Maka mereka pun mengucapkannya. Kemudian dikatakan kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah kalimat yang mereka ucapkan dari kalimat turun-temurun dari nenek moyang mereka, la ilaha illallah, tunjihim minan nar, bisa menyelamatkan mereka dari api neraka? Hudzaifah terdiam sampai mengatakan, ya tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalimat itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Padahal mereka mengucapkannya bukan karena pengetahuan, hanya karena ucapan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tapi karena ketika itu Islam sudah tergerus dan tidak meninggalkan kecuali nama. Al-Quran sudah diangkat, tidak kenal solat, puasa, zakat, haji dan ibadah yang lainnya. Hanya kalimat itulah yang mereka bisa ucapkan. Itu pun karena turun-temurun ucapannya, dan hanya diucapkan orang tua mereka. Tetapi itu pun sudah mencukupkan mereka dari azab Allah dan mereka diselamatkan dari api neraka. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir, Nabi SAW satu hari pernah bercerita tentang bitaqah. Bitaqah itu kartu zakti. Kata Nabi SAW, Inna Allah sayukhallasu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yawmal qiyamah. Satu hari Allah akan menghadapkan manusia, satu orang di hadapan halayak manusia. Jadi nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, Allah akan panggil satu orang dan disaksikan oleh seluruh manusia yang begitu banyak, entah berapa jumlahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, datangkan kepadanya tis'atan wa tis'ina sijjilah. Datangkan kepada orang ini 99 catatannya. Datangkan kepada orang ini. Datanglah malaikat membawa 99 catatan. Kemudian Allah katakan, buka satu catatan. Akhirnya kemudian dibukalah satu catatannya. Rupanya satu catatan ini sejauh mata memandang. Panjang catatannya itu sejauh mata memandang. Ini baru satu catatan. Belum 98 catatannya dibuka. Baru satu catatan itu sudah maddal basar, sejauh mata memandang catatannya itu. Maka orang ini pun langsung lemas karena semua catatannya isinya keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atumkiruna min hadza syai'an ya fulan. Fulan, tolong kau baca catatan. Ada enggak yang kau ingkari dari catatan itu? Boleh jadi ada yang dicatat dan kau tidak lakukan. Maka hamba ini mengatakan, tidak, semua sudah benar, ini semua perbuatanku di dunia. Kemudian Allah mengatakan, adlamaka katabatil hafidun. Cek lagi wahai fulan, jangan-jangan malaikat yang mencatat salah catat pula. Dia sudah menzalimi kamu. Cross check lagi. Maka dia pun membaca lagi dan mengatakan, la ya Rabb, tidak ya Rabb, semua benar. Dari sini menunjukkan apa?
Di antara kekhususan hisab itu Allah mengembalikan hafalan kita. Di dunia kita berbuat jahat seminggu yang lalu sudah lupa. Di dunia kita pernah mendolimi orang sebulan yang lalu sudah lupa. Di dunia pernah menyakiti si fulan entah berhari-hari yang lalu kita sudah lupa. Tapi di akhirat di antara kekhususan hisab adalah Allah kembalikan ingatan kita. Kita ingat per detiknya, di mananya, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Allah berikan ingatan itu untuk mencocokkan catatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika hamba ini sudah mulai sudah lemas karena semua catatannya keburukan dan Allah katakan alaka hasanah, apakah kamu punya kebaikan? Maka hamba ini mengatakan ya Rabb, walaupun aku punya kebaikan, apalah artinya dengan catatan-catatan ini? Akhirnya dia pun sudah menuju neraka. Tiba-tiba Allah memanggilnya dan mengatakan tidak, engkau punya kebaikan. Kemudian Allah keluarkan kartu sakti, di dalamnya kalimat la ilaha illallah. Maka kartu itu ditimbang di satu neraca. 99 catatan keburukannya ditimbang di neraca satunya. Apa kata Rasul? Qasat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah langsung melesat ya. Karena sifat timbangan di dunia itu berbeda dengan sifat timbangan di akhirat. Kalau di dunia makin berat ke bawah, kalau di akhirat makin berat ke atas. Makanya bahasanya qasat bihinna la ilaha illallah, melesat ke atas. Ya. Kenapa? Karena surga itu darajat, makin tinggi makin indah. Neraka itu darajat, makin rendah makin menakutkan. Makanya sifat timbangan di akhirat bukan berat itu ke bawah, tapi berat itu ke atas. Makanya bahasanya qasat bihinna la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya kenapa kemudian orang yang mengucapkan 5 kalimat ini Allah janjikan neraka tidak akan menyentuhnya, karena 5 kalimat ini sekali lagi adalah termasuk afdalu zikri, seutama-utama zikir. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Dan Rasul mengatakan man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.